Layangan Putus adalah web series yang lagi terkenal ya sekarang ini. Apakah kamu nonton? Apakah saya menonton? Tentu tidak, nanti bikin overthinking sama pasangan ya kalau nonton. Jadi aku tinggal nonton cuplikan-cuplikannya aja sih di sosial media kayak di Twitter maupun Instagram. Kalau nonton langsung, aduh belum kuat hati aja. Jadi dari Layangan Putus ini alur cerita memang sangat kompleks ya dan selalu bikin penonton gregetan dan mungkin kayak nagih buat selalu menonton kelanjutannya gitu sih kata teman-temanku saat aku tanyain. Yang disorotin di sini yakni topik utama dari ceritanya yaitu perselingkuhan yang dilakukan oleh Aris dengan orang ketiga si Mbak Lydia itu ya. Jadi selingkuh memang sudah menjadi penyakit dalam sebuah hubungan percintaan ya, khusus ini dalam hubungan percintaan. Jadi yang namanya penyakit ini berarti sebuah hal negatif yang dibiarkan tumbuh. Jadi penyakit ini aku rasa belum ada obatnya ya. Karena kebanyakan selingkuh itu berasa nagih. Aduh, kayak udah pernah aja sih. Jadi entah itu bagi yang sudah menikah ataupun yang baru sekedar pacaran, pasti deh kalian udah pernah merasakan selingkuh. Di sini selingkuh dalam artian gak cuman soal fisik aja, tapi juga mungkin mengagumi dia secara diam-diam maupun juga sudah memulai menghapus pesan dia dalam HP-mu. Itu sudah termasuk perselingkuhan. Ayo lo, pernah chattingan apa aja ya. Jadi kalau mau pulang rumah atau mau ketemu pacar gitu, langsung deh semua chat itu dihapusin semua. Gak baik gitu ya. Oke, ada yang bilang kalau selingkuh itu adalah sebuah DNA. DNA di sini adalah kayak keturunan gitu ya. Jadi barangkali dulu nih ada orang tuamu pernah melakukan perselingkuhan. Terus penyakit ini menurun deh ke anaknya. Nah, ini selingkuh ini pun alasannya juga bermacam-macam. Jadi nggak hanya cuma satu aja. Kamu yang mungkin korban perselingkuhan wajib pahami ya beberapa hal yang menjadi alasannya dan biar kamu bisa mawas diri sedikit, nggak cuma kerjaannya play victim atau kerjaannya yang paling sok tersakiti. Jangan, kamu harus pinter-pinter aja deh untuk memahami hubungan kalian itu seperti apa kondisinya. Yang pertama, alasan kesel atau marah sama pasangan. Jadi marah ke pasangan ini memang sudah wajar terjadi ya. Karena yang namanya hubungan pasti juga banyak pasang surutnya, naik turunnya gitu. Tapi ingat, meski sedang marah atau kesel sama pasangan, pacar, suami, istri, jangan terus mencari pelarian. Apalagi nih kalau pelariannya malah mencari kenikmatan baru yakni selingkuh. Oh no, jadi buat kamu yang suka ngambek ya, jangan keseringan. Nanti malah pasanganmu bosan ngelayanin ngambekmu itu. Catatan buat para cewek ya. Yang sering manja-manja ngambek. Aduh, gak boleh dibiasain ya. Alasan kedua yakni kebutuhan seksual yang gak terpenuhi. Ini jadi alasan pasangan suami istri mengapa hubungan mereka merenggang ya. Mungkin menjadi alasan yang mendasar. Entah yang suami atau istri sudah tidak bisa memenuhi kebutuhan seksual pasangannya. Jadi rawan memang kalau ada urusan yang begini-begini ini nih buat pasangan suami istri ya. Jadi mungkin dibicarakan aja baik-baik jalan keluar semacam apa sih yang harus diambil agar hubungan kalian kembali harmonis lagi. Karena yang namanya kebutuhan seksual adalah urusan yang paling mendasar untuk pasangan suami istri. Buatlah agar selalu harmonis dalam percintaan yang seperti itu ya. Next, alasan yang ketiga sudah nggak cinta lagi. Ini munafik banget gak sih? Naif tahu. Nampaknya ini juga udah menjadi alasan yang paling mendasar ya. Kalau memang sudah nggak cinta lagi, ya buat apa sih hubungan dipertahankan? Daripada menyakiti pasangan, mendingan hentikan hubungan kalian ya. Sama-sama enak kalau kayak gini. Jadi buka-bukaan aja, terang-terangan aja. Gue udah nggak cinta lagi sama lo gitu. Tersakiti sih paling iya, tapi juga paling udah langsung itu aja gitu loh tersakiti. Daripada dibohongin, daripada bohong gitu kan, menambah dosa. Karena selingkuh juga udah dosa, gengs. Next, kurang komitmen. Mulai hubungan kalian dengan komitmen yang kuat. Karena kalau, secuil sedikit komitmen itu, hilanglah rasa saling memiliki dalam hubungan kalian. Dan ini sudah menandakan rawan dan bahaya banget. Rawan rentan perselingkuhan terjadi kalau udah kurang komitmen. Dan kayak gimana sih menguatkan komitmen itu? Ya cuman kalian yang tahu. Aku nggak tahu di sini. Emang gue udah hubungan sama lo gitu kan ya. Yang kelima adalah alasan self esteem booster.
ini mungkin kayak semacam butuh mood booster ya untuk menjalani kehidupan orang itu. Karena sebenarnya pelaku nggak ada masalah besar apa-apa dengan pasangannya, hanya saja dia cuma butuh penyemangat yang tidak berasal dari pasangan. Jadi orang ketiga ini hanya untuk seneng-seneng aja dan nggak berarti banyak. Tapi yang penting kalau ada keberadaan orang ketiga ini muncul, dia jadi tambah semangat gitu. Tapi ya ini nggak bisa ditolerir, namanya selingkuh ya tetap salah. Nggak boleh ada alasan apapun, yang namanya biar semangat lah, yang namanya biar berwarna lah. Nggak usah perlu punya pasangan kalau kayak gitu ya, main-main aja. Oke, untuk alasan yang keenam ini karena situasi yang mendukung, atau kita bisa menyebutnya khilaf ini ya, apaan sih? Jadi situasi seperti apa sih itu? Ya tentu nih kondisi hubungan yang mungkin ada celah-celah ya untuk kesempatan pelaku untuk melakukan perselingkuhan. Ngeri banget. Ini misalnya contoh kasus ini ada LDR atau long distance relationship. Ini kesempatan yang yahut banget ya untuk main gila. Ya iyalah, karena kamu di sini, dia di sana, siapa yang tahu gitu kan. Meski komunikasi berjalan lancar, tapi kan kita nggak tahu kegiatannya masing-masing di setiap detiknya gitu loh. Jadi kembali lagi ya, semua butuh kekuatan komitmen yang kokoh dari awal. Harus bisa dibangun mulai dari awal. Jangan sampai ada situasi yang mendukung, dan jangan pula situasi ini bisa membuat kamu posesif maupun protektif. Itu akan semakin tidak baik untuk kesehatan hubungan kalian ya. Alasan terakhir adalah merasa ditelantarkan pasangan. Ini harus ada komunikasi yang jelas dengan pasangan. Jadi jangan sampai salah satunya merasa ditelantarkan dan merasa diperhatikan. Merasa nggak diperhatikan maksudnya ya. Jadi orang jangan terlalu cuek ya, apalagi buat pasangan sendiri, buat cewek-cewek yang sok jual mahal, jangan terlalu cuek sama pasangannya. Dan buat cowok-cowok yang merasa ganteng, kalian juga mungkin akan tua dan mungkin akan keribut ya. Jadi jangan cuek deh sama pasangan kalian ya. Oke, kamu yang sudah tahu kalau diselingkuhin, mungkin mending buka aja dan terang-terangan saja dari sekarang daripada jadi bom waktu. Nggak baik untuk kesehatan mental kamu ya. Tapi juga harus main cerdas, jangan mengotori tangan sendiri. Ingat ini, aku ajarin ya, kayak aku udah pernah aja. Jadi buat kamu sang pelaku perselingkuhan, sadar diri dong. Kalau karma itu pasti ada, jadi tobatlah mulai dari sekarang ya. Jangan sampai buat kalian berdua memberikan kesempatan untuk orang ketiga masuk di hubungan kalian. Ini bahaya, karena gak selamanya orang ketiga itu salah. Karena juga orang ketiga tidak akan masuk, gengs, kalau tuan rumah tidak membukakan pintu. Bahasannya udah mulai berat ini ya. So, setia itu mahal ya, Bebs ya. Oleh karena itu tidak bisa dilakukan sama orang-orang yang murahan. Itu dia garis besarnya. Dan buat kamu terus simak podcast di Tribun News Podcast, tentunya hanya di Spotify. Aku Delta Gonzales. Goodbye.